Racikan Berita 1. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini sangat berbahagia, 3 Desember pas ulang tahun saya. Alhamdulillah, Allah kasih umur panjang dan Allah kasih berkah, Allah kasih bahagia. Itu kata kunci hidup, insya Allah. Keberkahan itu adalah punya nilai tambah, punya nilai progresivitas, dan punya nilai pertumbuhan di dalam apa saja kehidupan yang dilaluinya. Insya Allah, Allah berkahi, Allah kasih rahmat, Allah kasih bahagia. Izul Islam wal Muslimin. Dan nanti satu saat Allah jemput dengan suasana keimanan yang penuh, dan kalau perlu pandangan Allah tentunya dimatikan secara mati syahid, insya Allah. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini ada beberapa statement-statement yang masa lalu, seperti statementnya Agus Raharjo, mantan ketua KPK, juga statementnya Sudirman Said, mantan Menteri SDM, ya. Juga statementnya dari beberapa kalangan yang patut dipercaya, ya, untuk masalah kepribadian yang ada pada Jokowi. Saya nggak urusan dengan pribadinya. Nggak boleh kita juga cari-cari kesalahan orang, atau nggak boleh. Islam tidak demikian. Yang saya persoalkan adalah ucapan. Nah, ucapannya itu kalau presiden itu bisa jadi kebijakan. Nah, kalau sudah jadi kebijakan, apakah bentuknya tertulis atau lisan? Yang jelas ucapan presiden itu menjadi hukum, gitu loh. Nah, ini berat kategorinya dalam perspektif Al-Quran. Surat As-Saff, surat ke-61, ayatnya ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Lima taquluna ma la taf'alun. Jadi orang beriman itu nggak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, ya. Nah, itu kata Allah, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Exactly itu, ya, nggak perlu tafsir, udah jelas gitu loh. Yaitu surat As-Saff, surat ke-61 ayat 2 dan 3. Jadi lima taquluna ma la taf'alun. Jangan kamu ngomong, jangan omdok gitu loh, ya. Jangan kamu omdok, ya, kepada sesuatu yang membuat kamu dibenci oleh Allah, karena perbuatan yang sifatnya tidak dikerjakan itu dapat kebencian. Nah, paradoksalnya gitu loh. Paradoksalnya begini. Jokowi sebagai presiden sudah bersumpah demi Allah. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45, pasal 9 Undang-Undang Dasar 45, saya ulangi. Demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, itu luar biasa, bos. Demi Allah, demi Allah, demi nusa dan bangsa akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Tapi melihat cerita dari beberapa tokoh tadi yang sudah saya sebut, bahkan dia sebagai ketua KPK diperintah untuk hentikan. Ketika yang dimaksud hentikan adalah kaitannya dengan persoalan EKTP, ya, yang berkait dengan Setia Novanto.
Sementara Agus merasa beberapa bulan sebelumnya sudah keluarkan sprindik. Dan di KPK itu tidak ada nilai untuk SP3, nggak bisa. Nah, kenapa kok Jokowi memerintahkan supaya hentikan? Dia kan ngomong nggak yang dia kerjakan. Kan harusnya dia kerjakan seluruh perbuatannya sebagai presiden harus menjalankan perintah undang-undang. Bukan sebaliknya. Di situ kabur maktan. Indallahi antakulu malataf Allah. Benci Allah sama orang kayak begini itu benci gitu. Ya. Nah, kebencian Allah akan terlihat dari perkembangan politik yang terakhir, ya. Perseteruan antara Ibu Mega dan Jokowi itu kelihatan sekali, ya. Nah, kita melihat apakah Bu Mega tegas bisa menghadapi Jokowi, atau Jokowi juga tegas sebagai presiden, ya, bisa ngatasi Ibu Mega. Nah, kita lihatlah episode berikutnya, itu urusan mereka lah. Buat saya lebih kepada concern omongannya, karena Presiden Jokowi ini mengikat semua orang karena dia berposisi sebagai presiden. Nggak mungkin kalau dia Jokowi nggak jadi apa-apa terus ngomong hentikan malah bisa. Nah, misalnya Jokowi tukang bakso atau apa ngomong, nggak bisa ditempeleng malah ngapain ngomong begitu, nggak ada. Karena dia presiden, dia bisa ngomong hentikan tadi, ya, dia bisa ngomong marah-marahin tadi. Dan seminggu setelah itu juga jadi masalah bagi Agus Raharjo. Begitu juga lihat wawancara sahabat saya kenal baik waktu belum jadi jenderal juga udah kenal saya dengan sekarang kan Jenderal Fakhrul Razi Purnawirawan, pernah Menteri Agama. Karena beliau menolak untuk membubarkan atau setidaknya menyetujui pembubaran FPI dan HTI, seminggu kemudian dipecat, dicopot, ya, sebagai menteri. Dan saya senang dialognya itu, istrinya justru menopang, istrinya mendukung. Lebih baik mundur atau dimundurkan daripada mengikuti satu omongan yang Allah benci. Allah benci. Tadi sudah saya katakan. Ya. Jadi dalam kesempatan ini seharusnya informasi ini menggerakkan anggota DPR, anggota MPR, anggota DPD. Tergerak dong hatinya. Setidaknya memanggil Jokowi. Mengapa demikian? Ya, setidaknya itu kan peristiwa yang dimaksud dengan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan. DPD punya, MPR DPR ya lebih lagi, memang dia kewenangannya ada di situ. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini dikiranya untuk supaya diperhatikan ayat-ayat Quran ini. Kalau kalian beriman, ya. Kalau kalian nggak beriman ya nggak apa-apa juga. Tapi kalian terima azab Allah nanti, cepat atau lambat. Saya ulangi lagi, cepat atau lambat azab Allah menimpa kalian yang memperolok-olok ayat Quran ini, yang mengabaikan ayat-ayat Quran ini, ya. Jadi dalam kategori inilah kita harus juga mengerti bahwa hak membuat hukum itu ada pada Allah. Nah, tapi problem seriusnya hak membuat hukum itu di sini di Indonesia ada pada presiden dan DPR. Ya, juga diterangkan di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Junto pasal 20 dan pasal 21 bahwa presiden dan DPR punya kewenangan dalam membuat hukum. Kalau presiden yang mengajukan, DPR menyetujui. Kalau DPR yang mengajukan, presiden menyetujui. Itulah 3 pasal tadi dalam UUD 45. Nah, pertanyaan seriusnya, sudah 7 kali ganti presiden. Sudah 78 tahun kita nyatakan merdeka. Tapi hingga hari ini
25%, tinggal 25% sebenarnya hukum Islam itu berlaku. Kok kenapa tidak diberlakukan? Padahal 75% sudah berlaku. Apa misalnya? Nah, ini saya setuju dengan analisisnya Habib Rizik Syihab yang dimuliakan Allah. 75% sudah berlaku hukum Islam. Satu, masalah sholat, puasa, zakat, pergi haji, syahadat. Itu rukun Islam. Bisa dijalankan per individu, nggak ada yang melarang, bagus. 25% kedua jadi 50%, yaitu berkait dengan keluarga. Keluarga untuk nikah, talak, rujuk, warisan. Ya. Dan fatwa-fatwa lain yang berkaitan dengan hibah atau apa bisa jalan. Ya, bahkan ada pengadilan agama. Di tiap-tiap daerah ada pengadilan agama. Artinya membuktikan hukum Islam itu real. Nggak bisa dibantah, real berlaku, jangan ngarang-ngarang. Nah, 25% yang ketiga, jadi 75% adalah berkait dengan penegakan hukum yang berdasar kepada syariat di dalam aktivitas ekonomi misalnya. Bank syariat udah ada, bank muamalat sejak lama udah ada, bahkan sekarang bank BCA aja ada syariatnya, bank Mandiri syariatnya ada, BNI ada, semua ada. Artinya apa? Di samping dibenarkan secara legalitas, juga ada potensi laku. Kalau nggak laku ngapain bikin bank syariah? Ya enggak aja. Ini kan teori ekonominya berlaku di situ. Semakin tinggi permintaan, ya kan, semakin mungkin harga bisa naik malah. Ya, nah, di situ satu potensi yang benar. Nah, yang belum berlaku 25% yang keempat. Jadi tinggal 20%. Apa itu? Hukum pidana Islam. Jinayat namanya. Ya, hukum pidana Islam. Hukum hudud. Ya, pidana, pencuri dipotong. Ya, berzina dirajam gitu. Kemudian apalagi itu yang berkaitan dengan kisos wajib. Ya. Sebagai satu contoh hal yang itu tadi ya, bahwa menetapkan itu haknya Allah. Jadi di dalam surat Al-An'am ayat 6 ayat 57 ya, dijelaskan dengan sangat jelas. Ya, ini bahwa katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, namanya Al-Quran, gitu ya. Dan Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Nah, di sini pentingnya nih. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran, dia pemberi keputusan yang terbaik. Jadi innil hukmu ilallah illa lillah. Innil hukmu illa lillah. Innil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum, hak membuat hukum hanya pada Allah. Tak boleh yang lain dalam perspektif Islam. Nah, kita kekeliruannya, tapi karena ini perlu negosiasi dengan kelompok lain, asal mesti iman dan takwa. Kita patuhilah Pancasila dan Undang-Undang 45 yang benar. Sekiranya demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1